Yang keempat, menggunakan silent treatment. Ya, oke. Teman-teman, saya udah banyak bahas ya tentang silent treatment, dan saya pikir silent treatment adalah salah satu video paling penting di channel ini, dan salah satu video yang paling banyak ditonton di channel ini ketika kalian menghadapi silent treatment yang narsistik. Oke ya? Tetapi bagi yang baru datang, sekilas aja kita akan ngomong begini. Silent treatment itu adalah salah satu hal yang paling powerful yang biasa dilakukan oleh seorang narsistik untuk menakut-nakuti korbannya, gitu ya. Silent treatment itu bisa dilakukan tiba-tiba saja. Ketika kalian berhadapan dengan seorang narsistik, dia bisa saja tiba-tiba kemudian diam begitu saja melakukan silent treatment kepada kalian. Entah itu kalian memang benar-benar melakukan kesalahan atau kalian tidak melakukan kesalahan. Kalian sebagai korban yang tidak tahu itu kemudian akan kebingungan dengan sikapnya dia. Apalagi kalau misalnya dia seseorang yang sangat powerful di dalam keluarganya kalian. Gitu. Ketika kalian melihat itu, kalian mau mencoba bertanya tetapi dia tidak menjawab. Kalian merasa bingung, kalian merasa apa yang saya lakukan gitu. Kalian merasa cemas, kalian merasa takut akan apa yang dia lakukan dengan cara dia melakukan silent treatment. Dan kita tahu silent treatmentnya seorang narsistik itu kan sebenarnya sangat-sangat kejam ya. Gitu. Dia nggak peduli perasaan orang itu akan ketakutan, akan bingung atau tidak. Bagi dia, ketika itu menunjukkan bahwa saya punya power di atas kamu, dan saya bisa saja melakukan itu tanpa alasan apapun, dia bersedia melakukan itu. Dan ketika dia tahu itu bisa menebarkan ketakutan kepada kalian para korban, dia nggak akan keberatan melakukan itu. Nah, kalian yang sering diberi itu, membuat kalian bertanya-tanya terus. Membuat kalian semakin lama menjadi semakin paranoid. Dan ketika dia melakukan silent treatment, even misalnya kalian nggak melakukan kesalahan pun, kalian udah ketakutan duluan. Bahkan kalian tuh berusaha untuk supaya dia jangan sampai melakukan treatment kepada kalian dengan mengantisipasi segala hal yang dia lakukan. Ini yang membuat si narsistik tuh sangat bahagia dalam tanda kutip. Kenapa? Karena dia tahu dia punya kontrol di atas kalian. Yang kelima itu namanya hyperkritik. Oke, nah teman-teman, saya pernah bahas juga di video ini tentang penghakiman dari seorang narsistik. Ya, kita udah bicara di situ bahwa ketika seorang narsistik itu melihat bahwa korbannya misalnya melakukan kesalahan, kalian merasa dunia kalian itu kiamat. Kesalahan kalian mungkin nggak besar, kesalahan kalian mungkin nggak fatal gitu. Tetapi bagi seorang narsistik gitu ya, salah aja dia akan menyalahkan orang lain gitu ya. Apalagi ketika dia melihat korbannya benar-benar melakukan kesalahan, walaupun kesalahan itu kecil gitu, bagi dia itu kesempatan bagi dia untuk menunjukkan power. Dan ingat, seorang narsistik itu nggak punya boundaries, dia nggak punya batasan. Tidak ada empati untuk mengingatkan dia bagaimana menghukum orang dalam tanda kutip, gitu ya. Nah, ketika kalian melakukan kesalahan, dia akan menghabisi kalian dalam tanda kutip. Hyperkritik ini biasanya dilakukan kepada khususnya orang-orang terdekat. Kalau orang tua, dia berani melakukan ini kepada anak-anaknya. Kalau pasangan, biasanya dia akan melakukan kepada pasangannya dia. Karena orang luar sana, dia biasanya nggak terlalu berani, karena dia butuh image kan, pencitraan. Nah, ketika kalian melakukan kesalahan, dia akan bikin kalian merasa dunia ini kiamat. Dia bisa saja mempermalukan kalian di depan orang. Dia bisa saja memarahi kalian habis-habisan, menghukum kalian habis-habisan atas kesalahan yang sebenarnya nggak terlalu besar. Atau kalau misalnya kita katakan di dunia normal, itu kesalahan yang sebenarnya termaafkan. Gitu. Tetapi bagi seorang narsis, pertama itu untuk menunjukkan powernya dia. Yang kedua, sebagai warning kepada kalian, menanamkan ketakutan kepada kalian, supaya kalian itu jangan berani lagi untuk berbuat kesalahan kepada dia. Itulah yang membuat kalian secara konstan akan terus-menerus takut kepada dia. Even kamu nggak melakukan kesalahan apapun. Karena kalian tahu gitu ya, bahwa kalau kalian sampai melakukan kesalahan, kalian akan dihukum dengan sangat berat. Yang keenam, itu adalah mengikis kepercayaan diri kalian secara pelan-pelan. Nah, kalau ini guys, ini tekniknya halus guys, gitu ya. Artinya gini, seorang narsistik itu akan berusaha mengikis kepercayaan diri kalian pelan-pelan sehingga kalian lama-kelamaan menjadi takut atau paranoid. Ini biasanya dilakukan begini. Dia tuh akan melontarkan kritikan-kritikan kecil yang nggak langsung besar. Kritikannya tuh pelan-pelan, naiknya secara pelan-pelan. Kenapa? Dia harus ngetes dulu sejauh mana kalian mentoleransi kritiknya dia. Dan juga secara pelan-pelan ini dilakukan supaya kalian nggak kaget dengan kritik-kritiknya dia. Ketika dia udah pelan-pelan ngomong bahwa, wah, kamu kelihatan gemuk ya, atau wah, kamu udah mulai kelihatan seperti apa, gitu. Ketika misalnya kalian bereaksi dan memberontak misalnya, dia akan berkata bahwa,
Oh, aku cuman bercanda kok. Kamu jangan diambil hati lah. Jangan terlalu sensitif lah. Gitu. Dia akan membungkus itu dengan kata bahwa dia bercanda. Tetapi sebenarnya dia pelan-pelan mengikis kepercayaan diri kalian lewat itu. Karena ketika dia sering mengulang candaan tersebut, lama-kelamaan kalian akan merasa itu sebagai sebuah kebenaran. Dan ketika candaan itu levelnya dinaikin pelan-pelan, kalian mungkin nggak merasa sadar akan hal itu. Gitu. Tiba-tiba saja, sebenarnya kalau kalian melihat itu, kalian sudah kaget loh. Betapa kasarnya sebenarnya candaan yang dia lakukan. Dan sebenarnya dia tidak bermaksud bercanda. Dan dia hanya membungkus candaan tersebut supaya kalian itu nggak kaget. Nah, rasa insecure itu, gitu ya, kalian yang dulu percaya diri, tetapi dikikis pelan-pelan, kepercayaan diri kalian itu semakin lama, semakin terkikis. Dan semakin lama, itu akan membuat kalian semakin insecure. Dan ketika kalian sudah merasa insecure, pada saat itulah kecemasan diri kalian akan semakin bertambah. Dan kalian butuh validasi dari seorang narsistik. Yang ketujuh, teman-teman, ini namanya hot and cold. Jadi ini sebenarnya mirip-mirip dengan silent treatment juga, guys. Jadi gini, kalian pernah nggak ketemu dengan si narsistik, ya? Ketika di suatu saat, ketika kalian berinteraksi dengan dia, di satu sisi, dia sangat antusias ketika berbicara dengan kalian. Tetapi, tiba-tiba, dia diam begitu saja. Gitu. Nah, ini kan menimbulkan kebingungan buat kalian. Kalian merasa bahwa, wah, apa yang salah ya dengan yang kalian lakukan? Kok dia diam begitu saja? Dan dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Gitu. Nah, tiba-tiba, dia kemudian antusias kembali kepada kalian, gitu, berbicara seperti biasa, atau kembali bertindak menyenangkan kepada kalian. Tetapi ingat, karena kalian sudah merasa ketakutan sebelumnya, kalian tetap merasa ketakutan bahwa dia bisa saja tiba-tiba berubah menjadi diam kembali. Jadi ini sebenarnya permainan psikologis, guys, gitu loh. Dia mau mencoba membuat kalian ketakutan atau paranoid bahwa kalian itu sudah melakukan sebuah kesalahan. Padahal sebenarnya cerianya dia dan diamnya dia itu dia sengaja. Dia lakukan tanpa ada apapun yang terjadi sebenarnya. Dan yang terakhir, teman-teman, itu namanya high expectation. Oke? Nah, gini. Teman-teman semua udah banyak nih yang ngomong. Bang, si narsistik itu ya, kalau ngomongin moral, ngomongnya setinggi langit, gitu ya. Tapi nggak ada yang dia bisa lakuin, gitu kan gitu. Ketika dia cerita sesuatu tentang orang lain kepada kalian, dia akan menetapkan standar yang sangat tinggi, gitu ya. Kalian berpikir bahwa ini orang cuma bisa ngomong doang, tetapi kalian tahu nggak, di balik itu sebenarnya dia itu punya maksud terselubung, ya. Jadi gini, gampangnya gini. Ketika dia cerita kepada kalian, gitu ya, sebuah keadaan, misalnya kalau kalian suami istri lah. Dia cerita bahwa, tahu nggak sih suami istri tersebut itu keadaannya begini-begini loh. Istrinya tuh kan harusnya begini-begini dong. Masa dia harusnya begini-begini? Dan suaminya tuh harusnya begini-begini dong. Gitu. Dia ngomongnya tuh udah bagus banget tuh, guys. Standar moral surga lah, gitu, misalnya. Kita kan secara manusia normal, kita berpikir kalau orang ngomongin sesuatu tentang orang lain, harusnya kita juga sudah punya standar yang sama. Gitu ya. Ketika kamu mengkritik orang lain, harusnya sadar diri dong. Harusnya punya standar yang sama. Kan gitu. Jadi, dia itu ingin bikin kalian insecure. Ketika dia ngomongnya setinggi langit, itu artinya dia itu sedang menetapkan standar itu kepada kalian. Jadi, kalau kasus seperti yang dia ceritakan itu kemudian ditetapkan kepada kalian, kasusnya disamakan dengan kalian, gitu ya. Kalian tuh udah ketakutan duluan, gitu. Karena kalian berpikir kalian harus bertindak setinggi standar yang dia berikan tadi, gitu loh. Bahwa istri itu harusnya bisa merawat dengan begini dan begini dan begini, gitu. Kalian tuh udah insecure duluan. Kalian merasa bahwa saya harus memenuhi standar itu, gitu ya. Padahal, dia sendiri tuh nggak bisa memenuhi standar yang diomongin tersebut. Kalau dia ingin mendapatkan hak seperti yang dia katakan di cerita dia, harusnya kan dia menjalankan kewajiban seperti yang dia ceritakan juga dong, gitu. Tetapi dia hanya menetapkan standar tinggi itu untuk mendapatkan hak yang dia punya. Tetapi kewajiban yang dia punya, dia nggak bisa lakuin, gitu. Tetapi kalian para korban nggak menyadari itu. Jadi kalian sudah menetapkan standar tinggi kepada diri kalian, dan kalian merasa ketakutan, tidak bisa memenuhi standar tersebut, dan merasa bersalah akan hal itu. Padahal yang kalian harus tahu, si narsistik itu juga nggak bisa memenuhi standar yang dia katakan tersebut. Gitu loh. Nah, itulah yang membuat kalian tuh menjadi secara konstan ketakutan ketika kalian harus memenuhi sesuatu yang diminta oleh si narsistik. Karena standar tinggi yang dia tetapkan sebelumnya. Yang sebenarnya standar tersebut itu tidak fair. Sebagai penutup, teman-teman, saya cuma mau bilang begini.
Itulah perbedaan antara seorang narsistik tuh dengan orang normal atau seorang impaired, gitu ya. Kita, impaired guys ya, ketika misalnya kita merasa orang nggak nyaman dekat kita, ketika kita merasa orang takut dengan kita tuh merasa nggak enak loh. Kenapa? Dalam hati kita merasa bahwa apa yang saya lakukan sehingga bikin orang-orang ini takut sama saya. Saya nggak mau orang merasa tidak nyaman dekat saya. Itu kalau orang normal, gitu. Tetapi kalau seorang narsistik enggak guys, gitu. Dia berharap orang takut dekat dia. Kenapa? Karena bagi dia punya kontrol, dia punya kekuasaan. So that is the difference, gitu. Perbedaan mendasar antara seorang narsistik dengan orang normal ataupun seorang impaired. Apapun yang terjadi teman-teman, jangan bertindak seperti seorang narsistik. Walaupun kita punya kekuasaan, jangan menebarkan ketakutan itu kepada orang lain. Ya, semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.